Episode 1986-1990. Bab 1986, Kegelisahan. Zuan teringat kembali bagaimana ia terperangkap dalam dunia teater yang aneh di ruang bawah tanah rahasia. Pihak lain jelas tidak sekuat itu, namun hal itu membuat seluruh kelompoknya merasa tidak berdaya. Mereka hampir sepenuhnya musnah. Di sisi lain, hal itu akhirnya secara tidak sengaja mempererat hubungannya dengan Jing Teng. Jika mereka yang berasal dari jalur pir sekte iblis memiliki keterampilan serupa, mereka memang akan sedikit sulit dihadapi. Tepat pada saat itu, Yan Suehen berkata, "Tentu saja, dengan kultivasimu saat ini, selama kamu waspada, tidak peduli seberapa berbahayanya markas besar sekte iblis, mereka seharusnya tidak akan menjadi ancaman bagimu. Tuan, dia akan menjadi terlalu sombong jika Anda berbicara seperti itu." Protes cucu Yan sambil berpegangan erat pada lengan Yan Suehen. Biasanya dia juga bersikap dingin dalam hal kepribadian, hanya saat berada di dekat tuannya dia bersikap sedikit manja. Yan Suehen menatap Zuan dengan ekspresi rumit dan berkata, "Orang ini adalah monsternya sendiri, dan kecepatan kultivasinya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saya juga hanya mengatakan yang sebenarnya. Selama dia berhati-hati dengan rencana jahat, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan di dunia ini." Zuan menatapnya dan berkata, "Itu mungkin tidak benar. Pertama-tama, aku tidak berani pergi ke sekte giok putih untuk melamarnya." "Zu gelombang," kata Cucuyan dengan nada mencela, berpikir, mengapa dia membicarakan hal itu di depan tuan. Meskipun keduanya pernah menikah sebelumnya, mereka tidak memiliki ikatan seperti itu sekarang. Dia bertanya-tanya apakah akan membangun kembali hubungan mereka dengan baik. Sementara itu, jantung Yan Suehen mulai berdetak kencang. Anak ini terlalu berani. Dia berani mengatakan hal seperti itu di depan Cuyan. Hanya memikirkan dia berlari jauh-jauh ke sekte giok putih untuk melamarku benar-benar memalukan. Bagaimana orang-orang di dunia akan memandangku saat itu? Bagaimana Cuyan akan melihatku? Dia segera menatap Zuan dan berkata, "Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kau ketahui, jadi aku akan mematikan cermin perekam. Sekte White Jade kita tidak semewah milikmu sampai-sampai kita bisa menghambur-hamburkan batu ki secara acak." "Tunggu, tidak!" Zuan cepat-cepat berteriak, "Kau masih belum memberitahuku di mana danau kebencian berada." Yan Suehen hanya bisa menghentikan tangannya dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahumu perkiraan lokasinya. Mereka yang dari jalan rahasia telah menyiapkan formasi khusus di sana, jadi tidak seorang pun dapat menemukan lokasi sebenarnya. Namun, aku yakin bahwa dengan kemampuanmu, kau pasti akan memiliki cara untuk menemukannya." Kemudian, dia membiarkan muridnya mengatakan beberapa hal kepada Zuan sementara dia menggambar peta di sampingnya. Wajah Cucuyan memerah. Dengan tuannya di sampingnya, ada banyak hal yang membuatnya malu untuk mengatakannya. Ketika menatap wajah cantiknya, Zuan tak dapat menahan diri untuk berkata sambil mendesah, "Cuyan, berat badanmu sudah turun." "Benarkah?" jawab Cucuyan sambil menyentuh pipinya secara refleks. "Kupikir berat badanku bertambah." Zuan menghela napas dan berkata, "Kupikir kau akan berkata begitu karena kau sangat merindukanku hingga kau kehilangan selera makan dan berat badanmu pun turun." "Kau menyebalkan sekali gelombang," jawab Cucuyan sambil tersipu. Ia ketakutan dan melirik sekilas ke arah tuannya. Ketika ia melihat bahwa tuannya tampak fokus pada gambarnya dan tidak mendengar apapun, ia pun menghela napas lega. Akan tetapi, siapakah yang mengira bahwa Yan Suehen yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama, justru memaki Zuan karena bersikap tidak tahu malu. Iklan oleh Pub Future. Pasti beginilah cara anak ini membodohi para wanita muda itu. Para wanita itu memang bodoh, mereka suka gayanya seperti ini. Namun, ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia tiba-tiba tercengang. Bahkan wanita dewasa sepertinya telah tertipu oleh tipu dayanya ini. Kedua kekasih itu terus-menerus menggambar. Yan Suehen merasa semakin asing saat ia terus menggambar di samping. Tak lama kemudian, peta itu selesai dan ia membawanya ke cermin, sambil berkata, "Coba lihat sebentar. Kalau tidak, aku benar-benar tidak sanggup menahan konsumsi batu ki di sisiku." Zuan menyingkirkan suasana menggodanya dan mengamati peta dengan saksama.
Dari waktu ke waktu, dia bertanya tentang arti dari tanda-tanda tersebut, dan Yan Suehen benar-benar menjelaskan semuanya kepadanya secara terperinci. Zuan memastikan untuk mengingat semuanya. Saat tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal, dia melihat sedikit keengganan di wajah cucu Yan dan melihat bahwa dia masih ingin terus berbicara. Dia berkata dengan lembut, saya baru-baru ini meneliti semacam pita geokomunikasi yang menghabiskan lebih sedikit batu ki daripada cermin perekam. Kita bisa mengobrol lebih lama dengan cara itu. Benarkah? Seru cucu Yan dengan heran dan gembira. Sumber konten ini NOVNBN. Sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa. Yan Suehen berkomentar, lebih khawatir dengan perubahan besar yang akan terjadi pada dunia kultivasi. Orang ini seharusnya memberiku satu juga, kan? Kalau dia hanya memberi Cuyan satu, aku tidak akan pernah memperhatikannya lagi. Meski begitu, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Cuyan jika dia benar-benar memberiku satu? Lagi pula, di mata orang lain, tidak banyak yang bisa kubicarakan dengannya. Ah, ini sangat menyebalkan. Tentu saja itu nyata. Sutra Baopu menggambarkan perangkat serupa, tetapi beberapa bahannya kini hilang. Itulah sebabnya perangkat yang kami buat masih memiliki berbagai kekurangan. Setelah saya mengatasi masalah jarak, saya akan memberikannya kepada kalian, kata Zuan. Jantung Yan Suehen berdebar kencang. Apa kau bercanda? Kau bilang kau akan mengatakannya dengan lantang. Untungnya, cucu Yan tidak menyadari ada yang aneh. Sebaliknya, matanya berbinar-binar saat dia berkata, aku benar-benar menantikan hari itu. Pada akhirnya, mereka harus mengakhiri panggilan. Zuan menggunakan sumber daya pengadilan, tetapi Sekte Baiyu tidak dapat mentolerir pengeluaran sebesar ini. Setelah panggilan telepon itu berakhir, setelah berpikir sejenak, Zuan menghubungi cermin perekam Istana Jadevol. Bagaimanapun, Pei Mianman sedang berkultivasi di Istana Jadevol dan tidak memiliki cermin perekam sendiri. Dia hanya bisa menghubunginya dengan cara itu. Permukaan cermin perekam beriak. Tak lama kemudian, Wan Tongtian dan Penatua Huo Ling muncul dengan ekspresi serius. Zuan tercengang. Saat mereka berdua duduk tegak, mereka benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih. Istri Wan Tongtian benar-benar memiliki rambut hijau di seluruh kepalanya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia, ekspresi Penatua Huo Ling berubah. Dia berseru, itu kamu. Apa yang kamu butuhkan dari kami? Dia hanya merasa bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi dengan murid kesayangannya, itulah sebabnya dia benar-benar waspada terhadap Zuan. Bantu aku memanggil Manman. Ada yang ingin kukatakan padanya, jawab Zuan. Iklan oleh Pub Future. Apa yang kau perlakukan istana ini? Cermin perekam tidak dapat digunakan kecuali untuk hal-hal yang benar-benar mendesak, namun kau menggunakannya untuk menghubungi seorang wanita muda yang kau kejar secara pribadi. Tetua Huo Ling berseru dengan marah. Zuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tentu saja aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan, dan itu terkait dengan kelangsungan hidup Istana Jadevol milikmu. Aku ingin memberi tahu kalian semua, tetapi melihat sikapmu seperti ini, aku memutuskan untuk memberi tahu Manman saja. Kau bisa bertanya padanya nanti. Nak, kau sedang mempermainkan kami. Tetua Huo Ling meledak seperti petasan, melompat dari kursinya. Zuan membalas dengan cemberut, mungkinkah kamu tidak mengerti dengan siapa kamu berbicara sekarang? Tetua Huo Ling hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Wan Tongtian segera menariknya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zuan dan berkata, Bupati, mohon maafkan kesalahan kami. Adik perempuan saya selalu memiliki sifat pemarah seperti ini, dia tidak bermaksud untuk menyinggung Anda. Ekspresi Tetua Huo Ling sedikit berubah. Baru sekarang dia mengingat informasi yang baru saja dia peroleh. Pada akhirnya, fakta bahwa Zuan telah menjadi bupati di usia yang begitu muda dan bahkan membunuh seorang dewa bumi di ibu kota benar-benar menggelikan, jadi dia secara tidak sadar masih memperlakukannya sebagai bagian dari generasi muda. Dia khawatir dia akan memperlakukan Manman dengan buruk, itulah sebabnya reaksinya agak intens. Karena Manman, tentu saja aku tidak akan mempermasalahkannya, kata Zuan dengan tenang. Bisakah kau memanggilnya sekarang? Baiklah, kami akan menghubunginya sekarang, kata Wan Tongtian sambil bergegas membawa Tetua Huo Ling pergi. Ketika mereka meninggalkan ruangan, Penatua Huo Ling berkata dengan tidak senang, kakak senior,
apakah kamu tidak merendahkan dirimu terlalu jauh? Orang itu bahkan bisa membunuh seorang abadi bumi, jadi bukankah kita harus memperlakukannya dengan setidaknya sedikit rasa hormat? Jawab Wan Tongtian, khawatir dia akan memulai sesuatu yang lain, dia segera mencoba menenangkannya. Semua ini terasa agak konyol. Mungkin karena Zhao Han meninggal, untuk menenangkan massa, istana ingin menciptakan citra sosok yang kuat lagi. Tetua Huo Ling mendengus. Bukannya kau tidak melihatnya bertarung di Gunung Valet? Wan Tongtian berpikir sejenak. Saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Zuan sangat hebat, tetapi dia masih terlalu jauh untuk bisa langsung membunuh seorang dewa bumi. Namun, dia berkata, "Yah, bagaimanapun juga, fakta bahwa dia adalah bupati tidak dapat dipalsukan. Penggunaan cermin perekam istana adalah buktinya sendiri. Jangan menyinggung perasaannya untuk saat ini dan lihat apa yang akan dia katakan kepada Man-Man terlebih dahulu. Apalagi yang bisa dia katakan padanya? Bukankah itu hanya seorang pemuda yang mencoba pamer di depan seorang wanita muda cantik setelah tiba-tiba naik status?" Gerutu tetua Huo Ling. Itu benar-benar konyol, dia benar-benar menggunakan cara umum istana untuk mengejar wanita, namun istana Jadevol kita hanya bisa ikut bermain. Wan Tongtian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, pria mana yang tidak ingin bisa melakukan hal seperti itu. Sayangnya, banyak dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu sudah terlalu tua. Mereka tidak lagi memiliki semangat muda yang membara. Lebih baik kau tidak menirunya. Aku tidak suka hal-hal seperti ini. Saat berbicara, Penatua Huo Ling teringat kembali masa muda mereka. Ekspresinya sedikit tenang. Tak lama kemudian, Pei Mianman bergegas datang setelah mendengar berita itu, sambil berkata, "Saya memberi hormat kepada tuan dan majikan istana." Penatua Huo Ling mengangguk. "Anak Zhu itu memanggilmu dari cermin perekam, jadi pergilah dan bicaralah padanya. Lalu, ceritakan semua yang dia katakan kepadamu kata demi kata. Jangan biarkan ucapan manis bocah itu membodohimu." Hah! Ketika mendengar bahwa Zuan yang meneleponnya, Pei Mianman menjadi sangat senang, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana mereka akan menggunakan cermin perekam sekte untuk mengobrol, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Juga, bagaimana dia bisa memberi tahu mereka tentang percakapan pribadinya dengan Zuan. Ketika melihat ekspresinya, Wan Tongtian tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia segera menjelaskan, Zuan berkata bahwa ada beberapa hal penting yang berhubungan dengan keberadaan sekte kami tetapi tidak mengizinkan kami untuk mendengarkannya. Sudah cukup asalkan kamu berbagi apa yang kamu dengar tentang masalah ini dengan kami. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Penatua Huo Ling saat dia berbicara. Dilihat dari ekspresi Man-Man, tampaknya hubungannya dengan Zuan cukup istimewa, namun adik perempuannya terus-menerus berperan sebagai penjahat. "Mengerti," jawab Pei Mianman, dia juga terkejut. Dia segera memasuki ruangan. Ketika dia melihat pintu tertutup, Wan Tongtian berkata, "Aku lebih suka kalau dia berbohong kepada kita." Penatua Huo Ling hendak membalas, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa jika masalah ini terkait dengan keberadaan istana Jadevol, itu sama sekali bukan hal yang baik. Keduanya menatap pintu masuk yang tertutup. Sedikit rasa tidak nyaman langsung memenuhi ruangan. Bab 1987, kamu akan pergi. Pei Mianman berlari ke dalam ruangan dengan wajah memerah. Ketika dia melihat wajah yang dia rindukan siang dan malam di cermin perekam yang mengambang, sudut bibirnya bergerak dan dia mengerutkan kening, berkata, "Ah Zhu, ini cermin perekam istana Jadevol. Itu akan memberi tahu seluruh sekte setiap kali kamu menggunakannya, jadi bagaimana kamu bisa menggunakan sesuatu seperti ini hanya untuk berbicara denganku?" Meskipun dia selalu lebih bersemangat dan mengambil inisiatif, ketika berbicara dengan kekasihnya di depan para tetua dan memberitahu semua orang di sekte, dia ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi karena malu. Ketika melihat sikap malu-malu Pei Mianman yang langka ini, Zuan merasa sangat menggemaskan. Suasana hatinya membaik ketika dia menjawab, "Aku merindukanmu. Bagaimana aku bisa mengkhawatirkan hal lain? Kau menyebalkan sekali gelombang," seru Pei Mianman. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap menganggap kata-kata kekasihnya itu manis. Sedikit pesona kembali terpancar di mata. Kultivasimu tampaknya telah meningkat pesat," kata Zuan dengan sedikit terkejut. Dia bisa merasakan niat yang nyata dari tubuh orang lain.
Ini tampaknya merupakan ambang batas unik yang hanya mungkin terjadi setelah mencapai titik tertentu dalam melatih seseorang. Benar saja, Pei Mianman mengangkat dagunya dengan bangga dan menjawab, benar sekali. Aku sudah menembus level master, tahu. Dan aku bahkan sudah mencapai tahap esensi jiwa fana. Secepat itu, seru Zuan. Bahkan dia sedikit terkejut. Sebelumnya, ketika dia melihat di Gunung Valet, dia hanya berada di sekitar pertengahan peringkat ke-9. Sekarang, dia langsung naik 2 peringkat pelatihan utama. Tentu saja, dulu aku mampu menyerap begitu banyak energi alami di ruang bawah tanah rahasia Yingsu, yang sangat membantu kultivasiku. Kemudian, aku memperoleh bunga paramita di ruang bawah tanah rahasia untuk pembudidaya Tao, yang juga sangat membantu. Begitu aku kembali dan fokus pada kultivasiku, aku merasa kemajuanku jauh lebih cepat, kata Pei Mianman sambil menatap tajam ke arah pria di cermin itu. Kamu sudah sangat hebat. Jika aku tidak bekerja keras, bukankah kita akan semakin menjauh satu sama lain? Zuan berpikir sebentar, lalu bertanya, tahap esensi jiwa adalah penekanan pada pemurnian esensi dan transformasinya, untuk mencegah seorang pesaing dikonsumsi oleh berbagai keinginan. Namun, selama proses tersebut, segala macam iblis hati mungkin terbentuk, jadi itu sangat berbahaya. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Pei Mianman menjawab sambil tersenyum, ada. Apa? Apakah kamu takut aku akan mencari pria lain? Ekspresi Zuan menjadi gelap. Wanita ini benar-benar agak terlalu berani. Ini bukan kata-kata yang berani diucapkan wanita muda lainnya. Pei Mianman tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, aku punya guru yang mengawasiku. Tahukah kau betapa ketatnya dia selama ini? Itulah sebabnya dia bereaksi begitu keras saat kau datang mencariku. Sepertinya aku salah paham dengan tuanmu, kata Zuan, tercengang. Dia mengira wanita itu mencoba memisahkan mereka, dan itulah sebabnya dia bersikap begitu agresif. Lagi pula, bahkan jika tuan tidak mengawasiku, apa yang akan terjadi padaku? Setelah memiliki pria sepertimu, kurasa tidak akan ada pria lain yang akan menarik perhatianku, kata Pei Mianman dengan senyum menawan. Zuan mengangguk dan berkata, kau bisa mengirimkan lebih banyak pujian seperti itu kepadaku. Tidak tahu malu gelombang, Pei Mianman memprotes dengan nada bercanda. Benar, antara aku dan Cuyan, siapa yang kultivasinya lebih tinggi sekarang? Dia juga berada di level yang sama, jawab Zuan. Saat mengobrol dengannya melalui cermin perekam tadi, dia juga mengetahui tingkat kultivasi Cucuyan. Teknik yang dia kembangkan, baik itu unsa kabel Daoist manual atau Snowflake Sword, keduanya adalah teknik yang sangat dingin yang bagus untuk membatasi aspek negatif dari tingkat kultivasi ini. Itulah sebabnya dia tidak merasa perlu terlalu mengkhawatirkannya. Lagi pula, kau menelepon Cuyan terlebih dulu sebelum kau datang mencariku. Pei Mianman mendengus. Dia tampak tidak senang. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa menduga bahwa dia sedang menyiapkan jebakan untuk dia masuki? Ternyata wanita muda ini sama sekali tidak peduli dengan tingkat kultivasi Cucuyan, dan hanya ingin tahu apakah dia sudah menghubunginya. Zuan berkeringat deras. Dia hanya bisa terkekeh canggung dan mengganti topik pembicaraan. Kali ini aku benar-benar menghubungimu melalui cermin perekam pengadilan. Selain memeriksa keadaanmu, aku perlu memberitahumu tentang beberapa hal penting yang menyangkut keselamatan seluruh dunia. Kemudian, dia memberikan ringkasan kasar tentang invasi monster tersebut. Dia juga memperingatkannya tentang cara menghadapi beberapa jenis monster. Saat mendengarkan, ekspresi Pei Mianman berubah drastis. Dia tidak bisa lagi merasa cemburu. Aku juga sudah bicara dengan Guan Chouhai. Aku yakin dia akan segera datang ke Istana Jadevol untuk membicarakan hal ini denganmu. Namun, sebelum itu, kau harus berhati-hati. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan monster-monster itu memanfaatkanmu, Zuan memperingatkan. Baiklah, Pei Mianman perlahan menjadi tenang. Lagi pula, dia telah mengalami beberapa ruang bawah tanah rahasia bersama Zuan dan melihat berbagai hal, jadi lebih mudah baginya untuk menerima berbagai hal. Dia berkata, Zu, kamu juga harus berhati-hati. Kamu jelas merupakan target terpenting yang diincar monster-monster itu saat ini. Jangan khawatir, aku sebenarnya berharap mereka datang untuk membalas dendam sedini mungkin.
Dengan begitu, aku bisa mulai menyingkirkan mereka satu persatu, jawab Zuan. Meskipun begitu, dia sedikit khawatir. Jika mereka datang sekarang, dengan penghalang alami dunia ini yang melemahkan kekuatan mereka, dia mungkin tidak akan takut. Namun, jika mereka bersembunyi dan menunggu hingga penghalang dunia benar-benar hancur, lalu tiba dalam kondisi terkuat mereka, apakah dia benar-benar dapat mengalahkan mereka? Yang lebih penting, intelijen yang dibawa oleh patroli menunjukkan bahwa tidak ada monster kuat lain yang menyerang. Tampaknya kemungkinan kedua adalah yang paling mungkin. Ah Zu sungguh hebat, seru Pei Mianman. Ia tersenyum lebar, lalu berkata, aku juga akan berkultivasi dengan baik. Dengan begitu, aku akan bisa bertarung berdampingan denganmu. Dorongan pertamanya adalah berlari ke sisinya. Mereka bahkan tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa bagi mereka semua. Menghabiskan waktu bersama kekasihnya lebih baik daripada apapun. Namun, dia segera melupakan pikiran itu. Hanya dengan menjadi lebih kuat, dia akan dapat membantu Ah Zu. Keduanya bertukar beberapa kata cinta lagi sebelum dengan enggan mematikan cermin perekam. Ketika mereka melihat Pei Mianman kembali keluar, Wan Tongtian segera bertanya, perselingkuhan eksistensial macam apa yang dia bicarakan? Penatua Huo Ling berkata sambil mencibir, bukankah semua ini hanya untuk membodohi seorang wanita muda? Urusan besar macam apa yang bisa terjadi? Pei Mianman menghela napas dan berkata, Tuan, benar-benar ada sesuatu. Saat keduanya mendengarkan dia berbicara tentang hal-hal yang didengarnya dari Zuan satu persatu, keduanya hampir melompat kaget. Sementara itu, Zuan menghubungi cermin perekam Yuyan Luo. Tak lama kemudian, wajah yang sangat cantik muncul di cermin. Sudah lama sekali, apakah kamu akhirnya ingat untuk berbicara denganku? Yuyan Luo berkomentar. Dia duduk tegak dan diam, mengira bahwa pengadilan sedang menghubunginya, tetapi ketika dia melihat kekasihnya, senyum lebar memenuhi wajahnya. Zuan hanya bisa menceritakan padanya tentang betapa miskinnya dia akibat penyempurnaan pilnya. Miskin, Yuyan Luo mengulanginya sambil mengangkat alisnya. Sepertinya kecurigaanku tidak salah. Dilihat dari waktu, seharusnya sudah hampir sampai. Apa yang hampir sampai? Tanya Zuan, tercengang. Saya menduga pengeluaran Anda di sisi itu akan terkendala, jadi saya meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa batu ki ke ibu kota. Saya rasa batu-batu itu akan tiba dalam beberapa hari, kata Yuyan Luo sambil tersenyum hangat. Iklan oleh Pub Future. Zuan terdiam. Yuyan Luo berasal dari salah satu klan terkaya di dunia. Bahkan jika dia mengatakan itu hanya sedikit, bagaimana mungkin itu benar-benar sedikit? Dia menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata, sepertinya aku benar-benar seorang pemalas. Sudah berapa kali wanita berinisiatif memberinya sesuatu? Alis indah Yuyan Luo sedikit terangkat. Dia bertanya, apa yang diberikan wanita lain kepadamu? Bukan seperti itu. Siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan seorang sugar mama sepertimu? Jawab Zuan. Dia tidak berani mengatakan kebenaran dan mengalihkan topik karena merasa bersalah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bisa mengerahkan sumber dayamu di sisi manusia sekarang? Yuyan Luo menjawab sambil tersenyum, apa kau lupa? Setelah statusmu semakin menanjak di istana, kau mengirim orang ke sana beberapa kali. Industri beku klan Yu berangsur-angsur pulih. Meskipun kami belum mencapai puncak, kami kurang lebih telah pulih. Zuan menghela napas lega dan berkata, saya khawatir orang-orang itu akan mengingini tambang milik klan Yu dan mereka tidak akan rela melepaskannya. Siapa yang berani menyinggungmu sekarang, Bupatiku? Yuyan Luo menjawab, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menjadi bupati dari pihak iblis dan manusia secara bersamaan. Lebih jauh lagi, kau bahkan mampu membunuh seorang abadi bumi di ibu kota. Semuanya berjalan baik untukmu sekarang, siapa yang berani bersikap bodoh dalam situasi ini? Zuan tertegun, lalu bertanya, kau bahkan sudah menerima beritanya dari pihakmu. Yuyan Luo menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, orang lain mungkin tidak menerima berita secepat ini, tapi aku selalu mengumpulkan informasi tentangmu, tahu. Zuan merasa hangat di dalam, lalu berkata, Yan Luo. Yuyan Luo membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya berkata, pelan, aku merindukanmu. Zuan merasakan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya.
Ia benar-benar ingin bergegas ke sisinya. Namun, ia segera menenangkan diri dan berkata, jika lain waktu, aku pasti akan pergi mencarimu, tetapi sesuatu yang besar terjadi. Aku meneleponmu untuk memberitahumu. Ia kemudian menceritakan tentang invasi monster itu. Ekspresi Yu Yanluo berubah. Dia bertanya, apakah dunia ini akan hancur? Zuan menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Mata Yu Yanluo dipenuhi kekhawatiran. Dia berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Aku akan mencari tempat untuk menempatkan semua anggota klanku di sini, lalu aku akan kembali untuk mencarimu. Tidak mudah bagi monster-monster itu untuk melukaiku, jadi aku justru lebih mengkhawatirkanmu. Selain itu, tolong peringatkan orang-orang di sekitarmu, kata Zuan. Jangan khawatir, baik atau buruk, aku adalah Ratu Medusa dan murid pribadi mendiang pembawa persembahan. Bagaimana aku bisa begitu mudah ditangani? Yu Yanluo menjawab, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ngomong-ngomong, Qinger dan Bayer tampaknya sangat merindukanmu dan selalu bertanya tentangmu. Apakah kamu melakukan sesuatu pada mereka berdua? Apa yang bisa kulakukan pada mereka? Jawab Zuan, merasa sedikit tergerak. Ia teringat kehangatan unik ras ular. Sementara itu, di saat yang sama, di dalam halaman rahasia Embroidered Envoy, sosok berpakaian hitam tengah mengamati wanita jangkung dan ramping di depannya. Dia mendecak lidahnya dan berkata, kaki yang panjang sekali. Bahkan aku mulai merasa iri. Zhang Zitong tidak menjawab. Dia menatap para penjaga yang terkapar di sekitarnya, lalu menatap sosok berpakaian hitam di depannya dengan waspada lagi. Jangan khawatir, mereka hanya pingsan. Aku tidak peduli dengan nyawa mereka. Aku tidak menyangka kau benar-benar menganggap mereka sebagai rekan kerjamu, kata sosok itu. Zhang Zitong akhirnya menghela napas lega. Setelah kejadian di Yi Commandery yang terbongkar, Sir Eleven telah mengurungkan niatnya di sini sendirian. Dia tidak membunuhnya, tetapi dia juga tidak melepaskannya. Dia telah berada di halaman ini sejak saat itu. Dia juga tidak pernah mencoba melarikan diri. Sampai orang ini menerobos masuk. Dia bertanya sambil mencibir dingin, kenapa kamu di sini? Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu, kata sosok berpakaian hitam itu. Kenapa aku harus membantumu? Segala sesuatu yang terjadi di antara kita sudah beres. Zhang Zitong yang gagah berani. Tidak, kau akan pergi, karena orang itu juga akan pergi, kata sosok berpakaian hitam itu, lalu perlahan menjelaskan situasinya. Benar saja, ekspresi Zhang Zitong berubah. Bab 1988, Kota Tersembunyi. Pada akhirnya, Zhang Zitong mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan melakukannya setelah aku menyelesaikan tugas ini. Mari kita bicara setelah kau menyelesaikannya. Tidak semudah itu untuk menanganinya, kata sosok berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia menghilang di balik tembok. Zhang Zitong memeriksa penjaga di sekitarnya. Ketika dia yakin bahwa mereka hanya pingsan, dia buru-buru mengikutinya. Sementara itu, Zuan selesai berbicara dengan Yu Yanluo. Dia kemudian memutar nomor cermin perekam Sang Liuyu tanpa berhenti untuk beristirahat. Saat permukaan cermin perekam bergetar, dia bergumam pada dirinya sendiri, melakukan ini tampaknya agak murahan. Apa yang tidak bermutu? Tanya Sang Liuyu sambil tertawa. Suaranya sangat indah, suara burung oriole kuning. Pada saat yang sama, ada kualitas menenangkan yang istimewa dalam suaranya. Wajah Zuan memanas saat dia berkata, tidak apa-apa. Sudah lama sekali, Kak Sang. Kamu menjadi semakin cantik. Sang Liuyu memeluk lututnya dan duduk di atas kerang mutiara. Raksasa, dia benar-benar bertanya-tanya apakah itu tempat tidur atau kursi. Kakinya, yang selalu telanjang, selalu menjadi titik fokus yang menarik perhatian semua orang. Sang Liuyu berkata sambil tersenyum lembut, kamu langsung mulai berbicara manis kepada seorang wanita, sekarang kupikir aku punya gambaran bagus tentang apa yang kamu maksud dengan murahan. Wajah Zuan memanas, tetapi dia segera mengeluh, saya di sini. Itu adalah pikiran tulus saya. Itu karena mereka tulus dan kau mengatakannya begitu saja, jadi itu sampah, kata Sang Liuyu sambil menatapnya dengan tenang. Matanya yang berkilau seperti cahaya bintang ditutupi oleh lapisan biru laut. Tampaknya dia telah kembali menjadi dirinya yang biasa sekarang karena dia tidak lagi berada di sisi manusia.
Zuan tidak tahan dengan tatapan mata polosnya yang seolah mampu menembusnya. Dia segera bertanya, "Kakak Sang, apakah kamu masih di pihak ras laut?" "Ya, kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini kamu benar-benar membuatku pusing." Sang Liuyu tiba-tiba memegang dahinya dan berbicara dengan nada sedikit kesal. "Ada apa?" tanya Zuan, tercengang. Ia berpikir, apakah ada hal lain yang melibatkan ras laut? "Bagaimana kalau bukan naga emas yang kau bunuh terakhir kali?" Sang Liuyu menjawab dengan kesal. Masalah itu menyebabkan pemberontakan besar pada ras naga, dan banyak orang berteriak-teriak ingin membalas dendam mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin kita bisa mengabaikannya begitu saja ketika seorang anggota garis keturunan bangsawan ras naga pembunuh? Zuan terkejut. Dia berkata, saat itu, Raja Naga muncul di atas ibu kota dengan melemparkan proyeksinya, tetapi dia tidak menyerang. Kalau dipikir-pikir, mungkin karena kakak perempuan Sang dia melakukan itu, kan? Dan kau masih berani membicarakannya, kata Sang Liuyu dengan kesal. Raja Naga bertanya padaku apakah kau teman baikku, jadi tentu saja aku harus menjawab ya. Zuan berkata sambil tersenyum, kita adalah teman baik. Iklan oleh Pub Future, kalau saja sesederhana yang kau katakan. Kalau saja kita hanya berteman, orang-orang tua keras kepala dari ras naga tidak akan membiarkannya begitu saja. Sang Liuyu terdiam saat wajahnya memerah. Lupakan saja, masalah ini semua karena si Ciwen sialan yang bicara sembarangan. Apa katanya? Tanya Zuan. Ia berpikir dalam hati bahwa Sang Liuyu telah membantunya menghajar bocah itu dengan telak. Banyak senjata kelas surga miliknya sebenarnya berasal dari Ciwen. Benar, aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar merendam es biru yang dia dapatkan dariku dalam air untuk diminum. Haruskah aku memberitahunya bahwa es itu digunakan oleh pesawat untuk mengolah kotoran? Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya, kata Sang Liuyu, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Zuan merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia menceritakan tentang invasi monster dari dunia lain. Dia juga memperingatkannya, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh dan membiarkan monster-monster itu merencanakan sesuatu yang jahat terhadapmu. Tidak heran jika celah spasial yang besar muncul di sini di sisi kita. Untungnya, kita sudah menutupnya. Sepertinya aku masih harus memperingatkan mereka dan membuat beberapa pengaturan yang tepat, atau beberapa monster mungkin masih bisa menyelinap masuk, kata Sang Liuyu, terkejut. Dia berdiri, tidak lagi setenang yang terlihat pada awalnya. Aku akan merepotkan kakak Sang, kata Zuan, meski tidak menyita banyak waktunya. Alasan dia memberitahunya, selain karena dia adalah kenalan lama, adalah karena dia berharap dia bisa menghubungi ras samudra untuknya. Kalau tidak peduli seberapa baik dia mempertahankan daratan, semuanya akan berakhir jika monster berhasil menyusup melalui laut. Setelah memanggil semua orang yang penting baginya, Zuan keluar dari ruangan. Ketika dia melihat ekspresi sedih dan agak aneh dari petugas yang menjaga ruangan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku akan mengisi ulang sumber dayanya nanti. Aku tidak akan terlalu merepotkanmu. Pejabat itu buru-buru membungkuk memberi hormat dan berkata, terima kasih, Bupati. Setelah sekian lama Zuan menggunakan cermin perekam, batu ki yang disimpan hampir habis. Jika dia pergi begitu saja, itu akan menimbulkan banyak masalah. Melihat situasi ini, tekad Zuan untuk meneliti pengganti cermin perekam semakin kuat. Jika negara sendiri tidak sanggup menanggung pengeluaran ini, jelas betapa tidak nyamannya hal itu. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita di sekitarnya. Tidak dapat menghubungi Yun Jianyu dan Qiu Honglei membuatnya sangat khawatir. Ikuti kisah terbaru di novel.com. Permaisuri Liu Ning dan Permaisuri Bilinglong saat ini sama-sama enggan melihatnya pergi, tetapi Zuan telah memberitahu mereka bahwa dia harus meninggalkan ibu kota, jadi mereka sudah siap dengan keputusannya. Mereka tahu dia memiliki sesuatu yang penting untuk diurus. Mereka bahkan bertanya apakah dia butuh bantuan. Zuan menolak niat baik mereka. Akan buruk jika terlalu banyak orang yang terlibat dalam urusan ini. Dia tiba di rumah bordir untuk mencari informasi mengenai sekte iblis, tetapi informasinya tidak sedetail informasi yang diberikan Yan Suehen kepadanya.
Dia menyadari bahwa itu karena Yan Suehen adalah seorang master sekte yang mewarisi pengetahuan seluruh sekte giok putih kuno, itulah sebabnya dia tahu begitu banyak. Meskipun hubungan mereka dengan istana tidak buruk, kedua belah pihak masih agak waspada satu sama lain. Sekte itu tidak memberikan informasi itu kepada istana. Hanya orang seperti dia yang bisa membuatnya melakukannya. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam hatinya ketika memikirkan hal itu. Setelah meninggalkan istana, Zuan kembali ke Gunung Yukuan. Ia menugaskan Yan Xiangmu untuk membantunya memimpin akademi saat ia pergi, bersama dengan semua guru lainnya. Baru kemudian dia dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada semua gadis muda, yang juga sangat berat hati. Mereka sebenarnya ingin bersamanya, tetapi mereka semua merasa khawatir saat saling memandang. Iklan oleh Pub Future. Ji Xiaoxi lah yang pikirannya paling murni. Dia bertanya, "Kakak Zhu, bolehkah aku pergi bersamamu? Danau kebencian memiliki banyak obat langka yang belum pernah aku petik sebelumnya." Ketika melihat mata besar dan menggemaskan Zuan, dia tergerak, tetapi sebelum dia sempat mengatakan apapun, Ji Dengtu melompat keluar dan berkata, "Tidak mungkin. Mungkin ada monster di mana-mana sekarang. Apakah kamu sudah melupakan apa yang terjadi karena kamu pergi mengambil obat tadi? Apakah kamu sudah melupakan pelajaran itu?" Ji Xiaoxi menggerutu pelan, "Tapi kali ini aku akan memilih Kakak Zhu." Ji Dengtu segera membalas, "Justru karena dia ada di sana, maka akan lebih berbahaya." Ji Xiaoxi tercengang. Zuan terdiam. Ia berdeham dan berkata, Xiaoxi, masalah yang harus kuurus kali ini agak berbahaya, jadi aku mungkin tidak bisa mengurusmu. Aku akan membawamu keluar untuk mengambil obat ketika ada kesempatan di masa mendatang." "Oh, baiklah kalau begitu," kata Ji Xiaoxi, dan cahaya di matanya meredup. Zuan gemetar saat melihat ekspresi kecewa gadis itu, sambil berpikir, bagaimana mungkin gadis ini begitu menggemaskan. Dia segera mengeluarkan pita giok komunikasi dan memberikannya kepadanya, sambil berkata, "Benda ini seperti cermin perekam yang disederhanakan. Kamu dapat menggunakannya untuk mengobrol denganku." Ketika ia mengunjungi Sensuzi, ia menemukan bahwa model sebelumnya telah dimodifikasi sedikit, dan kini memastikan bahwa pesan dapat diterima tanpa memandang jarak. Satu-satunya masalah adalah bahwa semakin jauh jaraknya, semakin lambat waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesan, mungkin memerlukan waktu seminggu atau bahkan setengah bulan, sehingga tidak cocok untuk mengirimkan informasi penting. Ketika digunakan untuk percakapan normal, komunikasi ini hampir tidak dapat diterima. "Benarkah?" seru Ji Xiaoxi, matanya langsung berbinar lagi. Dia langsung jatuh cinta padanya. Ji Dengtu, yang berdiri di samping, merasakan berbagai macam emosi. "Aku tidak boleh membiarkan Xiaoxi memiliki benda ini, kalau tidak, bukankah bocah nakal ini akan bisa merayu putriku yang berharga kapan saja dia mau?" Setelah mengajarinya cara menggunakannya, Zuan langsung melesat ke udara, menuju ke arah danau kebencian. Banyak orang dari berbagai klan menghela napas lega saat melihatnya pergi. Sejak kejadian klan Meng, Zuan sendiri telah menjadi seperti batu besar yang membebani pikiran mereka. Sekarang setelah dia meninggalkan ibu kota, setidaknya mereka dapat kembali ke kehidupan mereka yang biasa. Pada saat yang sama, mereka semua mengirim orang untuk mencari tahu mengapa Zuan pergi dan kapan dia akan kembali. Sementara itu, segera setelah ia naik ke udara, Zuan mengeluarkan roda api angin. Meskipun ia tidak tahu persis di mana letak danau kebencian, ia tahu bahwa danau itu tersembunyi di dalam jajaran pegunungan Gunung Kebencian. Dia khawatir tentang keselamatan Yun Jianyu dan Qiu Honglei, jadi dia bahkan tidak berani berhenti untuk beristirahat sejenak. Untungnya, dengan kultivasinya saat ini, itu bukan masalah besar. Selain itu, roda angin api sangat efisien dalam perjalanan jauh. Setelah beberapa hari tergesa-gesa, ia akhirnya tiba di pegunungan yang luas dan rimbun. Ia melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan awan yang menyelimuti puncaknya. Ada pepohonan yang menjulang ke langit di mana-mana, serta hamparan semak berduri yang luas. Tanaman merambat hampir menutupi tanah, dan dari waktu ke waktu, beberapa binatang buas yang mengerikan bersembunyi di dalamnya bergerak. Lupakan orang-orang biasa, bahkan para pembudidaya tidak dapat berbuat banyak di sini. Zuan menghela napas dengan takjub.
Mencoba menemukan markas Sekte Iblis di pegunungan yang luas ini benar-benar seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Untungnya, dia memiliki kecerdasan seperti Yan Suehen. Meskipun dia tidak tahu lokasi pastinya, dia telah menemukan beberapa kemungkinan lokasi. Itu sudah sangat mengurangi beban kerjanya. Zuan bergerak melalui pegunungan dengan roda angin dan api. Dia dengan cepat menemukan beberapa daerah tersembunyi di peta dan menyingkirkan kemungkinan satu per satu. Ketika dia tiba di tempat terakhir, dia tiba-tiba berhenti, berseru, ada yang tidak beres dengan pegunungan ini. Saat dia mengamati sekelilingnya, matanya bersinar terang. Bahkan Zhao Han mungkin tidak akan bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh, tetapi dia ahli dalam One Drop of Heaven's Essence, sebuah buku panduan yang menjelaskan studi geomansi. Bersama dengan pengetahuan formasinya dari Baopu Sutra, ia dengan tajam merasakan bahwa penampakan gunung ini agak tidak alami. Meskipun seseorang dengan sengaja mencoba menyembunyikannya, dia telah bersiap, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan mengungkap ini berlalu begitu saja. Dia diam-diam mendarat di kejauhan. Kemudian, dia mengeluarkan formasi cakram dan memainkannya. Beberapa bendera kecil berkibar ke segala arah, dan setelah itu, formasi cakram di tangannya melonjak dengan cahaya. Kemudian, dia mengeluarkan jimatnya dan mengarahkannya ke matanya. Dua garis cahaya keemasan muncul, dan hutan di hadapannya langsung menghilang. Sebaliknya, ada pasar yang ramai dan ramai. Bab 1989, Keberuntungan dengan Wanita. Tempat itu bahkan lebih ramai daripada kota-kota yang dilewati Zuan dalam perjalanan ke sini. Jalan-jalannya dipenuhi batu biru, dan ada berbagai macam toko di kedua sisinya, termasuk toko pandai besi dan toko alkimia, serta toko teh dan anggur. Bahkan ada lebih banyak toko yang tertutup rapat dengan orang-orang yang entah apa yang mereka lakukan di dalamnya. Di kejauhan tampak beberapa bangunan yang mempesona dan megah. Dibandingkan dengan bangunan sederhana dan kasar di permukaan, bangunan-bangunan itu jelas memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Zuan terkejut, mungkinkah itu markas besar Sekte Iblis? Tetapi jika memang demikian, mengapa tempat ini disebut Danau Kebencian? Dia sedang mengamati makhluk hidup. Ada orang-orang yang mengenakan pakaian aneh di mana-mana di kota kecil itu, dan setiap orang memiliki jejak ketangguhan di mata mereka. Mereka jelas orang-orang yang biasanya menjalani kehidupan berdarah. Ada juga banyak orang yang mengenakan jubah atau penutup wajah, yang pasti untuk menyembunyikan identitas mereka. Selain itu, tempat itu tidak disebut kota kecil, tetapi lebih mirip pasar. Ada banyak kios di mana-mana, dan banyak pejalan kaki yang sering berdesakan untuk menawar dengan para penjual. Pasar gelap, istilah itu tiba-tiba muncul di benak Zuan. Saya agak bingung, tempat ini sepertinya bukan markas besar Sekte Iblis yang agung. Jika dia tahu keadaan akan seperti ini, dia pasti akan meminta sedikit informasi lagi dari Yun Jianyu dan Qiu Honglei. Setelah memikirkannya, ia mengeluarkan topeng dan mengenakannya. Penampilannya dengan cepat berubah menjadi orang biasa di jalan. Ketika saya memikirkan lukisan-lukisan yang beredar di seluruh ibu kota, saya khawatir saya akan langsung dikenal. Meskipun cukup banyak orang di kota ini yang bertopeng dan berjubah, mungkin ada tempat-tempat tertentu di mana mereka akan diminta untuk melepaskan penutup tersebut. Cara ini masih lebih aman. Di waktu lain, dengan berlatihnya saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan diri. Namun, bahkan orang seperti Yun Jianyu bisa berada dalam bahaya, jadi jika dia melangkah masuk, itu bisa membahayakan keadaannya. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk memanjakan. Setelah berganti pakaian, ia segera memasuki pasar. Saat melewati pintu masuk, ia jelas merasa bahwa ia telah melewati penghalang tipis. Sepertinya ada sesuatu yang memindai tubuhnya. Namun, formasi cakram di sakunya bergerak sedikit untuk menetralkan gelombang pemindaian sepenuhnya. Ada beberapa orang yang tampaknya adalah penjaga di pintu masuk. Mereka meliriknya, lalu kembali mengunyah biji-bijian panggang dan mengobrol. Zuan menghela napas lega. Tampaknya setiap orang yang bisa datang ke sini memiliki benda seperti token untuk melewati formasi, jadi para penjaga ini tidak begitu waspada. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk tidak menangkap mereka untuk diinterogasi. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk kota, jadi melakukan sesuatu di sini akan segera menarik perhatian yang tidak diinginkan.
Ia memutuskan untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Dia terus menyusuri jalan setapak batu biru dan melihat orang-orang menjaga jarak tertentu satu sama lain. Tidak ada kemungkinan mereka saling bersentuhan atau semacamnya. Tampaknya Sekte Iblis tetaplah Sekte Iblis pada akhirnya. Mereka cukup waspada terhadap satu sama lain. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kios yang menjual biji langka atau tanaman obat lainnya. Banyak di antaranya adalah barang-barang yang biasanya cukup sulit ditemukan. Sekilas, dia melihat beberapa bahan obat yang mengesankan. Jika bukan karena dia lebih peduli dengan Yun Jianyu dan Qiu Honglei, dia mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk mencari harta karun. Saat ia terus masuk ke dalam, Zuan memperhatikan bahwa banyak kios bahkan menjual senjata ajaib. Ada berbagai macam harta karun yang digunakan untuk menyerang, bertahan, dan mendukung. Matanya yang tajam bahkan memperhatikan beberapa senjata memiliki beberapa tanda hitam di atasnya. Itu darah kering. Tampaknya asal-usul benda-benda ini tidaklah begitu mulia. Dia memandangi gedung-gedung yang besar dan tinggi itu sambil berpikir, hanya tempat itulah yang kelihatannya bisa menjadi markas umum Sekte Iblis. Iklan oleh Pub Future. Namun, dia tampaknya tidak menyadari banyak penjaga. Apakah Sekte Iblis benar-benar ceroboh? Dikombinasikan dengan tempat yang bising seperti pasar, tempat ini benar-benar tidak tampak seperti markas besar Sekte Iblis yang dia bayangkan. Haruskah saya mencari seseorang untuk bertanya tentang sesuatu? Dia melihat sekeliling. Semua orang yang hadir menjaga jarak aman satu sama lain. Meski begitu, dengan kultivasinya, itu bukan masalah. Ia hendak mencari orang yang kurang beruntung ketika tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Ia melihat dua orang dengan cepat menghampirinya dari kedua sisi. Ini cukup mengejutkan. Semua orang tampaknya saling menjauh, namun kalian berdua tampaknya dengan antusias mendatangiku, kata Zuan. Reaksi pertamanya adalah mengira dirinya telah terbongkar, tetapi ia segera menyadari bahwa kedua orang ini kemungkinan besar hanyalah pencuri. Tampaknya salah satu dari mereka akan berpura-pura menabraknya, sementara yang lain akan merampok harta bendanya. Bagaimanapun juga, dia hanya sedang mencari seseorang untuk diinterogasi, jadi dia akan mulai dengan keduanya. Tiba-tiba, seorang wanita berteriak, "Hati-hati! Kamu hampir menabrak seseorang." Zuan mengerutkan kening. Mengapa dia ada di sini? Meskipun dia tidak menoleh, dengan akal sehatnya, dia jelas langsung mengenalinya. Kedua pencuri yang sudah mengulurkan tangan itu ketakutan dan segera menarik kembali tangan mereka. Mereka sangat marah dan hendak berbalik untuk melihat siapa yang akan memberi mereka pelajaran, tetapi ketika mereka melihat siapa yang melakukannya, mereka berdua berteriak histeris. "Siapa yang ada di sini? Kamu cantik sekali, nona kecil." Tak hanya cantik, kakinya yang ramping dan indah juga sangat memikat. Keduanya bertanya-tanya betapa menakjubkan rasanya jika mereka bisa bersama. Zuan berbalik, berpura-pura terkejut saat melihat mereka. Kedua pencuri itu memiliki wajah yang mudah dilupakan, jadi wajar saja jika dia mengabaikan mereka. Saat wanita itu berdiri di antara mereka, dia benar-benar menyerupai seekor burung bangau di antara sekawanan ayam. Dia adalah Zhang Zitong. Dia adalah utusan token perak yang sebelumnya telah ditahan di tahanan rumah. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah orang yang mendukungnya tidak lain adalah Sekte Iblis? Namun, itu tidak mungkin. Jika memang begitu, bagaimana mungkin Yun Jianyu dan Qiu Honglei tidak memberitahunya tentang hal itu? Wah, begitu saja, kedua pencuri itu langsung terpental. Suasana hati Zhang Zitong jelas tidak baik, dan dia tidak sabar menghadapi ekspresi menyedihkan kedua orang itu. Iklan oleh Pub Future. Jalanan yang tadinya berisik itu langsung menjadi sunyi, tetapi beberapa saat kemudian, suasana kembali ramai seperti biasa. Hal semacam ini tampaknya cukup sering terjadi di tempat-tempat ini, dan itu adalah sesuatu yang biasa mereka lihat. Namun, banyak mata yang melirik ke arah kaki Zhang Zitong. Dari mana datangnya si cantik berkaki panjang ini? Mereka benar-benar seksi. Meski begitu, dilihat dari cara bertarungnya, kultivasinya tampak cukup tinggi. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak gegabah. "Kau, apa kau tahu siapa yang telah kau sakiti?" Kedua pencuri itu berteriak sambil berdiri dengan wajah memerah. Mereka terkejut dan marah sambil menunjuk Zhang Zitong. "Apakah itu tidak cukup menjadi pukulan bagimu?" Zhang Zitong membalas.
Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia telah berada dalam tahanan rumah sejak awal, menunggu Sir Eleven akhirnya membebaskannya, namun dia dibebaskan oleh orang itu dan dipaksa melakukan perjalanan ke sini. Cerita favorit Anda di novel.com. Dia kebetulan melihat kedua orang ini mencoba melakukan perampokan, dan penyakit akibat pekerjaannya membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertindak secara naluriah. Sejujurnya, dia merasa sedikit menyesal sekarang. Dia adalah pendatang baru di tempat ini dan seharusnya tidak menyinggung orang begitu saja. Meski begitu, dengan keadaan saat ini, serta kepribadiannya, dia tentu saja tidak bisa bersikap santai. Bagaimanapun, dia pernah cukup terkenal sebagai pembunuh penjahat. Setelah mengalami kultivasinya secara langsung, kedua pencuri itu tahu bahwa mereka tidak cocok. Mereka berteriak sebelum berbalik dan berlari, "Tunggu saja." Zhang Zitong mengerutkan kening. Dia hendak mengejarnya ketika tiba-tiba menyadari Zuan sedang menatapnya. Dia marah dan berkata, "Apa kepala di pundakmu itu tidak berguna? Benda-benda itu ingin dicuri darimu, tapi kau tidak menyadarinya. Mereka tidak mencuri apapun pada akhirnya, kan?" Jawab Zuan. Dia sebenarnya agak kesal karena dia telah merusak rencananya. Zhang Zitong kini semakin kesal. Ia hampir meledak ketika tiba-tiba teringat situasi yang sedang dialaminya dan berkata, "Lupakan saja, kamu dalam bahaya besar jika sendirian. Apakah kamu tertarik bepergian denganku sebagai temanmu?" Dia membutuhkan orang lokal untuk membimbingnya, tetapi orang-orang di sini semuanya memberikan perasaan yang membuatnya tidak nyaman. Sebagai seseorang yang memburu penjahat semacam ini untuk mencari nafkah, dia sangat peka terhadap aura mereka. Hanya saja pria yang tampak bodoh ini tampak sedikit berbeda, jadi tinggal bersamanya relatif lebih aman. Orang-orang di sekitar menajamkan telinganya. Bocah bodoh ini cukup beruntung dengan wanita, ya. Seorang wanita cantik berkaki panjang benar-benar berinisiatif untuk membentuk kelompoknya. Namun, kecantikan itu mungkin juga tidak memiliki motif yang murni. Siapa tahu apa yang dicarinya. Mereka hidup dalam lingkungan semacam ini, jadi secara tidak sadar mereka berpikir sesuai dengan cara mereka biasanya untuk menebak motifnya. Zuan mengangkat alisnya dan menjawab, "Aku tidak tertarik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Zhang Zitong tercengang. Bab 1990, merekrut murid. Hei, tempat ini benar-benar berbahaya, tahu. Kalau bukan karena aku datang pada waktu yang tepat, semuanya pasti sudah diketahui oleh mereka berdua. Bekerja sama denganku hanya akan menguntungkanmu dan tidak ada konsekuensinya bagimu. Zhang Zitong memprotes sambil mengejarnya dengan cepat. Dia bahkan ingin meraih lengan bajunya untuk bertanya lagi apakah dia yakin, tetapi dia gagal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke tempat itu. Zuan berpikir dalam hati bahwa dia memang punya niat baik, jadi dia berhenti dan bertanya, "Kamu benar-benar bangga dengan kakimu itu, bukan?" Wajah Zhang Zitong memanas dan dia secara refleks mendekatkan kedua kakinya. Salah satu kakinya sedikit ditekuk, jari-jari kakinya mengetuk tanah dengan lembut di belakangnya. Dia berkata, "Menurutmu kau berbeda dari orang lain, tetapi ternyata kau orang seperti itu." Zuan terdiam. Saya menjawab, "Apa kau benar-benar tidak tahu tempat macam apa ini? Semua orang di sini kejam dan jahat, tetapi kau malah berlenggak-lenggok dengan celana pendek hanya karena ingin memamerkan kakimu. Penampilanmu juga lumayan. Apa kau benar-benar tidak takut menarik perhatian mereka? Bagaimanapun, dia adalah bawahannya, dan dia telah menyelamatkannya, jadi dia merasa harus memberikan peringatan itu." Zhang Zitong juga merasa bahwa dia tidak terlalu pantas, tetapi dia juga tidak mau mengakuinya. Buku-bukunya retak karena betapa kuatnya dia mengepalkan tinjunya. Dia membalas, "Namun, siapa yang akan menggangguku berdasarkan apa yang biasa ku kenakan? Jika mereka mengganggu, aku akan mengajari mereka mengapa mawar begitu merah." Hehe, Zuan mencibir, lalu berbalik untuk pergi. Kali ini dia harus bersikap rendah hati. Jika dia memiliki wanita cantik yang tidak pandai memancing lawan, dia mungkin terpaksa menyerah untuk mencoba apapun. Dia ingin bertanya-tanya mengapa dia ada di sini, tetapi ketika dia melihat bahwa dia benar-benar ingin membentuk timnya, dia segera menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini dan bahwa dia sedang mencari pemandu lokal. Dalam hal itu, tentu saja dia tidak akan bekerja sama dengannya.
Mereka hanya akan saling menahan diri. Zhang Zitong tercengang. Dia tidak pernah menyangka dia akan menolaknya secara langsung. Dia segera mengejarnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Kultivasiku sangat tinggi, tahukah kamu? Menurutku, itu bukan hal yang istimewa, bahkan mungkin tidak cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Aku tidak punya niat untuk melindungimu. Hei, kenapa kamu tidak bisa bersikap seperti orang normal saja? Namun, pada akhirnya, orang itu tidak memedulikannya. Dia bahkan tidak menoleh, dan begitulah seolah-olah dia sedang berusaha menghindari wabah setan. Hei, ada apa denganmu? Zhang Zitong memprotes, tetapi pada akhirnya, dirinya tidak mengizinkannya untuk mengejarnya. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah saat melihatnya pergi, merasa sedikit marah. Anda telah berhasil menipu Zhang Zitong sebesar +37+37+37. Iklan oleh Pub Future. Karena kecantikannya dan kakinya yang indah, ia dirawat dengan sangat baik bahkan di embroidered envoy. Kapan dia pernah mengabaikan hal seperti ini? Ada yang tidak beres. Sir Eleven tampaknya juga bertindak seperti ini. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan Sir Eleven? Ketika teringat orang itu, Zhang Zitong menghela napas dalam-dalam. Raut wajah kecewa dan frustrasi tampak di wajahnya. Setelah Zuan pergi, dia langsung menuju gedung-gedung yang megah dan mempesona itu. Ketika dia melihatnya dari jauh, dia mengira itu adalah gedung yang kompleks, tetapi baru sekarang dia melihat bahwa itu hanyalah sebuah gedung tunggal. Desainnya sangat aneh dan sedikit mirip dengan gedung olahraga di dunia masa lalu. Dia bisa mendengar beberapa suara dari dalam, jadi sepertinya memang ada cukup banyak orang di sana. Akan tetapi, gedung itu tampaknya memiliki formasi yang terbentuk di sekelilingnya sehingga suara-suaranya tidak jelas. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba berhenti, karena dia melihat ada beberapa penjaga di pintu masuk gedung yang sedang memeriksa sebuah token logam kecil. Apakah itu undangan? Zuan bergumam sambil mengerutkan kening. Dia memasuki tempat ini dengan memecahkan kode formasi pertahanan, jadi tentu saja dia tidak memiliki undangan apapun. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa bangunan itu tampaknya tertutup rapat dari luar. Tidak terlalu sulit baginya untuk menerobos formasi itu, tetapi tidak terlalu realistis baginya untuk menyelinap masuk di bawah mata banyak orang yang mengintip. "Jangan halangi jalan," teriak seseorang, datang dari belakang dan mendorongnya dengan keras ke satu sisi. Zuan tentu saja bisa menghindar, tetapi ada terlalu banyak orang yang menonton dan dia khawatir mereka akan mengetahui kultivasinya yang sebenarnya. Itulah sebabnya dia membiarkan dirinya terdorong. Dia berpura-pura berbalik untuk melihat. Di depannya ada seorang tuan muda yang tampak tidak sabar dengan ekspresi dingin dan muram. Di sebelahnya ada seorang gadis yang usianya hampir sama. Dilihat dari pakaian mereka, sepertinya mereka terlihat bersama. Gadis itu memang memiliki sedikit penampilan, tetapi ekspresinya terlalu dingin. Dia jelas pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Ketika tuan muda itu melihat Zuan menyeringai, dia mencibir dengan jijik seolah-olah meremehkannya karena tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan bahkan tidak ingin meliriknya lagi. Dia langsung masuk ke dalam bersama teman wanitanya. "Kakak, apakah penonton kita bisa lulus ujian sekte suci kali ini?" "Jangan khawatir, dengan sepupumu di sini, kita pasti bisa melewatinya. Selain itu, kita pasti bisa menjadi murid pribadi dari seseorang yang luar biasa. Kakak, sebagai adik perempuanmu, kurasa aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti dirimu sendiri. Jika kita benar-benar berhasil, klan Wu dan klan Zhu pasti akan naik ke level baru." Meskipun suaranya pelan, bagaimana mungkin pembicaraan mereka tidak terdengar oleh Zuan? Dia terkejut. Jadi ternyata gedung ini digunakan oleh Sekte Iblis untuk menerima murid baru. Tidak heran lingkungannya sangat ketat. Namun, di mana markas besar mereka saat itu? Iklan oleh Pub Future. Anak laki-laki dan perempuan itu tiba di pintu masuk utama. Mereka segera dihentikan oleh seorang penjaga yang berteriak, "Tunjukkan token Anda." Wanita muda itu segera mengeluarkan token dan menyerahkannya kepadanya. Setelah penjaga itu memeriksanya, dia mengangguk dan memberi isyarat agar wanita muda itu masuk. Kemudian, dia menatap pemuda itu dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?"
Tuan muda itu tampak sangat arogan ketika ia mengenakan jubahnya. Tiba-tiba, ekspresinya membeku dan ia tidak lagi setenang sebelumnya. Tangannya yang lain mulai meraba-raba sekujur tubuhnya. "Kakak, ada apa?" tanya wanita muda itu ketika dia melihatnya. "Entah kenapa, sepertinya aku tidak bisa menemukan tokenku," kata pemuda itu, mulai merasa gugup. Kepercayaan dirinya sebelumnya tidak terlihat lagi. "Mungkin kau lupa membawanya?" tanya wanita muda itu dengan nada mendesak. "Tidak mungkin. Aku ingat pernah menyentuhnya beberapa waktu lalu," jawab pemuda itu sambil mulai berkeringat. Keluarganya telah menghabiskan semua sumber dayanya. Jika semua persiapan mereka berakhir dengan kegagalan pada saat ini, bagaimana dia akan menghadapi mereka setelah dia kembali? "Jangan halangi jalan," sebuah suara lain memanggil dari belakangnya, dan dia didorong ke samping dengan kasar. Alisnya langsung terangkat. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu sebenarnya orang yang lewat tadi. "Jika Anda tidak memiliki token, pergilah dan pergilah. Jangan menghalangi orang lain," kata Zuan sambil menyerahkan token di tangannya kepada penjaga. Kata-katanya langsung mendapat simpati dari orang lain yang mengantre. Mereka semua mulai mengutuk dan mencaci maki tuan muda itu. "Kamu!" Wajah tuan muda itu membengkak dan berubah sedikit ungu. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tertuju pada token itu. Dia segera berkata, "Token yang kamu gunakan itu milikku. Anda telah berhasil menipu Ubi untuk plus 499 plus 499 plus 499. Zuan tersenyum dan menjawab, "Apakah itu milikmu hanya karena perkataanmu? Mengapa kamu tidak memanggil dan melihat apakah dia merespons?" Lalu, dia langsung masuk. "Anak sialan, berhenti di situ," seru Ubi, merasa terkejut dan marah. Dia secara refleks mencoba menangkap orang itu, tetapi dihentikan oleh penjaga. "Anda telah berhasil menipu Ubi untuk plus 666 plus 666 plus 666. Mereka yang tidak memiliki token tidak diizinkan masuk. Dapatkan latest novels di novel.com." Ubi terdiam. Zuan tentu saja tidak akan menarik perhatian orang seperti itu lagi. Ketika dia masuk, dia melihat bahwa tempat itu terbagi menjadi banyak konter pajangan, yang masing-masing tampaknya milik cabang dari 3 sekolah dan 6 jalur sekte iblis. Rupanya setiap cabang melakukan perekrutan murid baru secara terpisah. Pandangan Zuan beralih ke meja pameran sekolah iblis surgawi. Itu adalah bidang yang paling ramai, karena mereka yang bertugas dalam ujian semuanya adalah wanita cantik, jadi tentu saja mereka yang paling menarik perhatian. Zuan menghela napas lega. Mereka masih merekrut murid seperti biasa. Sepertinya tidak ada yang salah di sana.